Baik, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami gambar teknik dari kami kelompok 5. Next. Kami yang beranggotakan dari saya sendiri, Sada Julgani. Yang kedua ada Alvin Sitanggang. Yang ketiga ada Yogi Segala. Next. Yang pertama, standarisasi komponen dalam pemasangan instalasi. Standarisasi komponen dalam pemasangan instalasi ini merupakan aspek krusial yang menjamin keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem kelistrikan. Penerapan standar tepat memastikan kompatibilitas antar komponen, kemudahan instalasi, dan performa optimal selama masa pakai instalasi tersebut. Beberapa teori fundamental yang mendasari standarisasi komponen dalam pemasangan instalasi meliputi seperti di bawah ini. Ini kami berdasarkan dari jurnal. Nah, standar yang pertama tuh yang pasti standar keamanan. Keamanan itu menjadi aspek paling penting pastinya. Dalam komponen kita harus memenuhi standar keamanan yang diterapkan oleh lembaga regulasi terkait seperti IEC atau International Electronical Commission dan nasional seperti Standar Nasional Indonesia yaitu SNI. Standar ini meliputi spesifikasi material, desain, dan pengujian untuk memastikan ketahanan terhadap bahaya seperti kebakaran dan sengatan listrik dan korsleting. Yang kedua itu ada kualitas komponen. Untuk komponen kita harus dari bahan berkualitas tinggi dan diproduksi dengan kontrol kualitas yang ketat. Hal ini meliputi memastikan untuk ketahanan dan juga komponen terhadap haus, korosi, dan kerusakan akibat faktor internal lainnya. Yang ketiga itu ada desain sistem yang efisien. Ini meliputi desain sistem kelistrikan yang harus dipertimbangkan efisiensi energi secara keseluruhan. Hal ini meliputi pemilihan kabel yang tepat, penerapan komponen yang strategis, dan penerapan teknik hemat energi lainnya. Yang keempat itu ada perawatan dan pemeliharaan rutin. Perawatan dan pemeliharaan rutin ini instalasi kelistrikan dapat membantu menjaga performa optimal dan efisiensi sistem. Next. Di slide ini ada persyaratan dalam melakukan instalasi listrik. Yang A itu ekonomis. Instalasi listrik yang dibuat sederhana sehingga biaya pemasangan dan pemeliharaan yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Yang B ada keamanan instalasi listrik yang dilakukan jangan sampai membahayakan keamanan penghuni rumah, perangkat listrik bangunan, dan benda-benda lainnya mungkin terkena bahaya listrik. C ada keandalan perangkat listrik yang terpasang wajib berfungsi baik dan optimal sehingga tidak mendatangkan bahaya yang mencelakai pengguna listrik. Yang D ini adalah keindahan. Kita sebagai teknisi, indah di sini maksudnya bukan indah seperti pemandangan, namun syarat indah dalam instalasi listrik dalam pemasangan instalasi listrik haruslah terlihat rapi. E ada keamanan instalasi listrik yang dilakukan jangan sampai membahayakan keselamatan penghuni rumah, perangkat listrik, bangunan, dan benda-benda lain yang mungkin terkena bahaya listrik. F ada ketersediaan. Sebuah instalasi listrik harus setiap sedia dalam memenuhi kebutuhan penggunanya. G ada ketercapaian. Waktu mengoperasikan peralatan listrik kita harus mudah mencapainya. Itulah salah satu hal yang menjadi syarat instalasi listrik tersebut. Nah, untuk gambar instalasi listrik dari gambar singleton di sini kami mengobservasi gereja, yaitu dari lampu ada 1 lampu di teras dan 5 lampu di ruangan utama. Kontak-kontak keseluruhannya dari dinding kanan 9, dinding kiri 9 itu untuk AC dan juga untuk kipas. Semua kontrol diletakkan di belakang seperti pada gambar. Semua kontrol diletakkan di belakang untuk lampu dan juga kontak-kontaknya. Dan ada 1 lampu juga di bagian belakang kontrol. Next. Ini gambar singleton.
Berikut ini gambar wiring. Ini juga bagaimana semua peletakan ground dan juga satu stop kontak lagi. Berikut ada rekap daya menggunakan 3 grup MCB dengan 6 titik beban, dan pembagian ialah MCB 1 9 buah stop kontak 100 watt sama dengan 900 bagi 220 sama dengan 4,09 ampere. MCB 2 9 buah stop kontak 100 watt sama dengan 900 bagi 220 sama dengan 4,09 ampere. MCB 3 8 buah lampu 7 watt sama dengan 560 bagi 220 sama dengan 2,54 ampere. Sehingga masing-masing MCB menggunakan sebesar 6 ampere dengan dayanya sebesar 1300 watt. Analisis permasalahan dari kami yang mengobservasi permasalahannya itu, yang pertama ada di pemasangan kabelnya yang ada di kontrol panel belakang itu berantakan, mungkin karena juga sudah lama. Nah, sehingga kurangnya nilai keindahan pada pemasangan instalasi juga, dan juga untuk perawatan kurang sehingga menyebabkan seperti ini. Untuk solusi agar pemasangan lebih terlihat indah untuk sesuai dengan standar kuil, maka untuk luaran kabel dilapisi dengan pipa PVC itu lebih baiknya, namun setidaknya diperbaiki agar tidak terlihat berantakan karena itu membahayakan juga untuk orang yang memegang. Yang kedua itu ada permasalahan kabel yang berantakan di bawah-bawah kaki-kaki, itu membuat kabel lebih banyak digunakan sehingga kurang ekonomis dalam penggunaannya, dan juga bisa menyebabkan orang tersandung ya. Jika menggunakan pipa mungkin akan lebih baik karena kan jelas gitu nampak. Nah, jika kabel seperti ini juga bahaya karena di bawah itu kan kita nggak tahu ada tikus yang mungkin menggerogoti sehingga terjadi konsleting. Untuk solusi pemasangan kabel agar lebih ekonomis, ada baiknya perhitungan terlebih dahulu beberapa panjang kabel yang akan digunakan untuk menghubungkan dari sumber beban. Baik, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekian dari kami kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian dari kami kelompok 5. Baik, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.